Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Stud Lazy. Oke, di sini saya akan mengerjakan suatu soal UAS dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Pak Jamal Dudin Indra MKOM. Oke, di sini ada satu soal yaitu konfigurasi perancangan jaringan di bawah ini menggunakan Cisco Packtex atau dengan aplikasinya. Ini ada soal, ada gambar, dan di sini ada kayak perancangan jaringan gitu. Jadi masih semuanya merah semua. Dan tugas saya untuk mengubah warna merah ini menjadi warna hijau dan bisa mengirim pesan dan bisa membuka browser di PC gitu. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya, itu Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sengaja membuat terlebih dahulu perancangan dari soal tersebut karena kalau tidak dibuat terlebih dahulu itu akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Dan juga di sini saya sudah mengedit atau mengisi semua IP dari server, dari DNS, dari PC-PC yang di sini sudah saya isi dan sudah saya taruh keterangan di sini yaitu IP-nya. Kecuali IP dari router ini saya belum mengkonfigurasikannya. Jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengkonfigurasi router gitu. Nah, di sini PC-nya saya membuat atau mengisi IP address 1.0.40.2. Itu mengikuti ini IP dari ini dan seterusnya sampai PC kelima gitu. Oke, kita mulai saja untuk mengonfigurasi router ini. Pertama-tama kita mengonfigurasi router Amerika dengan menggunakan laptop ini. Di sini namanya technical jaringan. Oke, kita langsung mengambil kabel ini. Kabel ini namanya kabel konsol. Oke, RS, oke. Nah, terus kita akan mengonfigurasi IP yang di sini dulu berhubung dengan web server Science Direct. Terus sini nama kabelnya FA 0/0. FA 0/0 kita klik F-nya. FA 0/0 masuk terminal. Oke. Ini notabene. Tekan terlebih dahulu. Oke. Bentar, kita nyalakan terlebih dahulu. Tinggal mengetik N. Nah, tinggal kita lanjut ketik config D. Terus 92.168. Ini karena di sini IP dari server Science Direct ini 91.0, maka di sini otomatis harus 9.91.1. Ini untuk digunakan untuk default gateway dari server Science Direct ini. Jadi 1, dan jangan lupa subnet-nya dimasukkan. Kalau tidak ada subnet, tidak akan jalan. Oh, saya lupa. Saya harus memasukkan ini dulu. Nama dari kabelnya. Oke. 2, 68, 68. Jadi teh berapa? 191.1. 255, 255, 255. Terus kita shutdown. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita exit dari interface FA00. Selanjutnya kita masuk ke kabel bernama SE030. 030. Untuk interface SE030. Kalau kita mengisi IP address-nya 192.168, di sini kita menggunakan
80.1 gitu. 80.1, jangan lupa space-nya dituliskan, enter, lalu kita klik titik no SH. Oke, sudah. Oke, selanjutnya, nah ini kan belum mana hijau nih, jadi kita pindah ke server router, router. Nah, ini kita tinggal klik terminal lagi, enter. Oke, selanjutnya kita nyalakan terlebih dahulu, routernya, lalu kita klik C, terus 268 titik ini menggunakan 80.2 255 oh salah, kan ini dulu nama kabelnya E030, lupa ya, E030 IP 68 80 255 SH. Oke, sudah hijau. Selanjutnya exit dari SH. Jadi kita masuk untuk men-setting nama jaringan ini FA, yaitu yang terhubung dengan DNS server. Oke, namanya FA 0/0. Itu tinggal invest FA 0/0 IP address 92.68. Ini kita menggunakan 90.1 untuk default gateway-nya ya. Jadi 255 SH. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita
Oke, kita lanjut. Tadi ada masalah sedikit dengan mic-nya, jadi tidak jalan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sini kita sampai ke mana tadi? Oh, mau ini setting router Australia. Config text. Oke, kita ini interface tadi ini berapa? SE 030. SE 030, lalu IP address 192.168.60.1 60.1.255.255.255.0. Oke, selanjutnya no shutdown. Oh, sudah hijau. Lalu exit dari ininya. Lalu kita selanjutnya IP yang di sini. Ini merupakan 93. Di sini namanya FA 0/0. FA 0/0. Enter. Di sini interface FA 0/0. IP address 192.168. Kita di sini menggunakan 93.0. Jadi kita 93.1. 255.255.0. Oke, enter. No shutdown. Oke, sudah hijau. Exit. Exit lagi. Oke. Jika kita pindahkan ke bagian router Eropa. Oke, Eropa. Kita klik lagi. Oke. No. Enable. Config. Config. Oke. Kita akan mengisi yang alamat sini. Ini SE 030. SE 030. IP address 192 168 52 255 255 255 0 S hijau. Oke, kita exit dari SE nya, lalu kita ke bagian sini, bagian FA00. FA00 kita interface FA00, IP address 192.168, kita menggunakan 40.1. Oke, 255 255 255 0 S hijau. Exit. Oh, salah. Exit. Exit. Oke, kita close. Selanjutnya kita menghubungkan atau mengkonfigurasi IPv tersebut supaya terhubung dengan menggunakan perintah IRGP. Itu jangan sini lagi, sama kita ke sini, ke router Amerika lagi, dari awal lagi. Di sini kita akan men-setting konfigurasinya, yaitu tinggal kita sama saja ke terminal sini, perintahnya enter, ini adalah config, perintahnya itu router IGP 100. Nah, kita net masukkan IP dari ini, dari kabel yang bernama FA0. Jadi kita tuh 168.91.1 kan, 91.1. Salah. Kalau untuk pengkonfigurasian ini belakangnya harus 0 semua. 91.0. Kalau ini 90.0, semuanya harus 0. Saya hampir lupa. Net 192.168
80.0. 80.0. Selanjutnya exit, lalu untuk where do where. Oke, building configuration. Oke, exit. Oke, pindah lagi ke sini, bangsa lagi, kita ke terminal lagi. Emang agak ribet kerjanya begini. Oke, kita lagi aktifkan lagi config T, config T, router EIGRP status net 90 ya, status 192 dan 8 90.0 lagi itu 92 dan 8 80. Nah, di sini ada keterangan bertetangga dengan 80.1 ini dengan Amerika. Asia bertetangga dengan Amerika. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang 70 ini. Yang arah ke Afrika. 92 168 70. Oke. Exit. Sana. Exit. Do. Oke. Exit lagi. Oke. Lalu kita pindah ke bagian Afrika. Oke, pindah Afrika. Pindah lagi sama pilih tadi, enter, enable, config, tab, lalu router, misalnya router EIGRP GR 100 net 192 8 70 bertetangga dengan 70.1. Oke, selanjutnya net 192 168 60 yang arah ke Australia. Net 192 168 50 ke arah Eropa. Net lagi 168 92 ke arah Sever Scopus. Oke, exit. Jangan lupa terakhir harus ada WR-nya karena ini untuk build configuration. Exit. Sudah. Lalu kita pindah lagi ke Australia. Oke, Australia kita masuk lagi ke terminal. Lanjut kita ke sini. Oke. Sudah aktif, jadi tinggal kita config router EIGRP 100. Lalu kita net 192 168 60.0 bertentangan dengan Afrika 60.2. Lanjut net 192 168 93 yaitu terhubung ke Google Scholar, server Google Scholar 93.0. Oke, sudah, kita exit. Terus do WR, jangan lupa do WR-nya. Exit. Oke, selanjutnya kita ke bagian Eropa. Oke, Eropa, konfigurasi lagi, config, oke,
berhubung ke APK. 92.168.50.0. Perdataan, oke, benar. Lalu ke switch yang mengarah ke seluruh komputer. Switch net 92.168.40.0. Oke, exit to WR. Oke, jadi selesai. Kita coba mengirim pesan terlebih dahulu. Pesan misalkan dari PC 1 ke PC 0 ke PC 1. Kita coba kirim pesan. Sukses. Sukses kan? Coba kita kirim pesan ke PC 5 ke PC 2. Sukses juga. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat DNS server. Di sini supaya bisa PC ini bisa membuka web browser atau server Science Direct dan server-server lainnya gitu. Oke. Kita coba ubah ini dulu. Ubah salah. Nah, masuk ke bagian service, lalu kita cek HTTP dan HTTPS-nya. Itu harus on, tidak boleh off, harus on dua-duanya. Di sini kita ke nomor 5, index, edit. Nah, karena server namanya Science Direct, jadi kita ubah aja Science Direct. Save. Yes. Dan seterusnya. Semuanya server-server diganti dengan nama itu, nama aslinya. Karena di sini namanya Cisco Sanitizer. Ini Google Scholar. Salah. Benar. Save. Yes. Scopus. Save. Yes. Nah, kita sudah coba itu mengubah nama itunya, servernya. Coba kita buka browser terlebih dahulu. Misalkan di PC 1. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan IP server terlebih dahulu. Nanti kita coba pakai nama hostname-nya gitu. Misalkan Science Direct, jadi kita ketik Science Direct saja gitu. Di sini kita mencoba untuk memakai IP terlebih dahulu. 192.168.91.2. Nih, 91.2. Enter. Nah, muncul Science Direct-nya. Coba kalau kita 92.2, apakah buat Scopus? Ya, Scopus. Benar. Selanjutnya 93.2. Google Scholar. Oke. Nah, coba kita buka dengan hostname. Misalkan Scopus. www.scopus.com. Kita coba tunggu beberapa saat. Apakah bisa? Oh, tidak bisa. Karena di DNS server ini, kan di sini saya menggunakan DNS servernya IP dari ini nih, 90.2. Jadi kita edit di sininya service, terus kita cari DNS. Nah, DNS, dan jangan lupa DNS service ini harus di on nih, di on kan. Oke, alamatnya misalkan Science Direct. Science Direct itu alamatnya 192.168.91.2. www.sciencedirect.com.
sirkuit 2 benar. Selanjutnya 192.8 92.2 92.2. Ini untuk Scopus. www.scopus.com. Selanjutnya 192.168.93.2. Ini untuk Google Scholar. www.googlescholar.com. Oke, sudah. Ini titik 2. Nah, ini kita sudah men-setting DNS service-nya. Jadi kita coba lagi ke web browser. Kita ketikkan www.scopus.com. Ya, buka. Bisa. DNS service-nya sudah aktif. Coba kita Google Scholar. Bisa juga. Satu coba ya. Ke Science Direct. Bisa. Oke, coba kita di PC lain ya. Sini. Coba www.scopus.com. Bisa. Coba kita ngirim pesan ya dari server Science Direct ke PC 0 gitu. Kirim pesan, kita coba server ke PC 0. Sukses. Terus kita kirim ke dari server Science Direct ke server Google Scholar. Sukses juga. Server Science Direct ke Scopus sukses juga. Dari DNS server ke Scopus sukses juga. Coba kita kirim dari PC 3 ke DNS server. Sukses. Sini ada bagian keterangannya sukses. Setelah itu kita coba hapus bagian kabel. Hapus dulu kabelnya. Jadi tugas teknikal jaringan sudah selesai. Untuk setting semuanya. Jadi coba kita tes lagi dari server Google Scholar ke PC 2. Yes. Oh, pilot. Emang kadang lama karena kabelnya juga berhubung. Coba kita cek lagi dari Scopus ke PC 1. Oke. Coba kita lagi. Ini. Sukses. Kita coba lagi. Oh, ternyata sini cuma pilot. Cuma bagian Google Scholar. Apakah dengan Google Scholar? Kita coba cek. Selanjutnya titik 2. Kita cek lagi. Sukses tuh. Emang kadang lama kabelnya sih. Emang kalau jaringan itu agak lama sih. Baik, kita ulangi lagi. Sini. Kita ulangi. Scholar ke PC 3. Sukses. Nah, sudah. Nah, sekian penjelasan saya atas tugas UAS dari mata kuliah jaringan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf karena semua manusia itu pasti punya salah. Dan sekian dari video Stud Lazy kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.